Halo apa kabar, salam jumpa pemirsa, senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Realisasi uang ganti rugi bagi warga terdampak bendungan TMF mencapai 93%. Petani porang di Kabupaten Manggarai panen uang berkobar-kobar. Uniknya tradisi bere tere okapale di Kabupaten Ngada. Pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Brian Leolede. Dan saya, Giti Berkanis. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama. Realisasi pembayaran uang ganti rugi bagi warga terdampak proyek bendungan TMF di Kecamatan Oenino dan Kecamatan Polen, Kabupaten Timur Tengah Selatan oleh Balai Wilayah Sungai Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 93%. Dari 159 warga, tersisa 7 orang yang sementara diproses realisasinya. Total uang ganti rugi bagi warga terdampak sebanyak 12 miliar rupiah. Penjabat Bupati Timur Tengah Selatan Seperius Edison Sipa mengatakan realisasi pembayaran uang ganti rugi bagi 159 warga terdampak pembangunan bendungan TMF di Kecamatan Oenino dan Kecamatan Polen sudah mencapai 93%. Hanya tersisa 7 orang atau sebanyak 1,8 miliar rupiah sementara berproses dengan total anggaran ganti rugi sebesar 12 miliar rupiah. Sedangkan 109 lahan yang direkonstruksi sementara diproses oleh pihak Balai Wilayah Sungai. Sementara 71 lahan yang masuk irisan tim appraisal sedang melakukan perhitungan untuk nantinya dilakukan proses pembayaran kepada warga pemilik lahan. Bendungan TMF saat ini sementara dilakukan pembersihan untuk pengisian air. Penjabat Bupati berharap agar proses realisasi pembayaran ganti uang kehormatan bagi warga terdampak segera selesai agar tidak menjadi polemik yang mengakibatkan terjadinya kericuhan dan pemblokiran jalan. Seperius Edison Sipa sangat mengharapkan bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara Timur agar hak masyarakat menjadi prioritas dan menjadi kepentingan utama sehingga proyek bendungan TMF tidak lagi terhalang agar segera diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia sebelum peletakan masa jabatan terakhir. Kehormatan di TMF terhadap 159 yang wajib menerima hasil terakhir pada hari Sabtu kemarin tanggal 3 itu dari 159 sudah terrealisasi sisa 7 orang. Dari 12 miliar itu tersisa 1 miliar lebih. Ada satu yang nama Undi Taifa yang 1,1 miliar itu belum sempat menerima, tapi saya belum dapat informasi terakhir apakah semua sudah terrealisasi. Penjabat Bupati TTS menambahkan bahwa tidak ada persoalan yang sangat luar biasa pada proyek bendungan TMF. Yang menjadi pemicu konflik ada pada realisasi hak masyarakat, namun berkaitan dengan uang negara tentunya harus dilalui dari beberapa tahapan yang harus ditempuh. Karena itu pihaknya selaku kepala daerah meminta kepada semua pihak, baik masyarakat maupun Balai Wilayah Sungai, untuk tetap bersabar mengikuti proses yang sedang berjalan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT.
Ya pemirsa, 7 titik ruas jalan longsor di Kecamatan Molo Utara dan Kecamatan Tobu segera diperbaiki melalui biaya tak terduga pos belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun anggaran 2024 yang saat ini sedang dilakukan proses pencairan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk dieksekusi oleh Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penjabat Bupati Timor Tengah Selatan Seperius Edison Sipa menjelaskan pekerjaan perbaikan tanggap darurat jalan rusak di 7 titik ruas jalan utama yang longsor di Kecamatan Molo Utara dan Kecamatan Tobu saat ini menemu titik. Pasalnya anggaran melalui biaya tak terduga pos Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun anggaran 2024 sementara dalam proses realisasi melalui kas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Untuk selanjutnya dilanjutkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai dinas teknis yang akan melakukan eksekusi di lapangan. Kondisi 7 titik jalan yang rusak saat ini sudah sulit untuk dilalui masyarakat akibat hujan yang terus berlangsung hingga saat ini. Agar masyarakat tidak terisolir dan kesulitan dalam mengakses dan menjual hasil bumi, maka penjabat Bupati mengeluarkan instruksi tanggap darurat agar 7 titik ruas jalan di Kecamatan Molo Utara dan Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan segera dilakukan perbaikan. Untuk Tobu ada sekitar 3 titik dan di jalan terusan ke Lumbena itu di Ajopenu ada 4 titik. Itu tim kita sudah lihat sama-sama dan dari PU sementara hitung dan kita berharap kalau sudah hitung akan diserahkan kepada BPBD untuk ditindaklanjuti dengan menyerahkan ke Inspektorat untuk melakukan review. Kalau sudah review berarti sudah bisa lakukan pengajuan ke BPKAD untuk langsung menangani tanggap darurat yang ada di Kecamatan Tobu dan di Molo Utara. Ajopenu itu di Kecamatan Molo Utara. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Kawan TVRI, terdapat 5 hingga 7 titik kerusakan aspal jalan raya akibat tergerus air hujan dan beban kendaraan yang melintas setiap hari. Jalan raya kabupaten dalam keadaan rusak parah, kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintasi jalan tersebut harus mengurangi kecepatan kendaraan. Kondisi aspal jalan raya dimulai dari Tagelo menuju ke kantor Kecamatan Wewewa Selatan yang berjarak sekitar 1 km lebih. Batu kerikil yang berserakan di tengah jalan raya berdampak mengganggu akses lalu lintas kendaraan. Kondisi aspal jalan raya ini sudah sangat rusak dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan raya tersebut. Warga mendesak pemerintah segera memperbaikinya agar akses jalan raya kembali lancar. Menurut Sergius Mangutana, warga desa Tenateke di Kecamatan Wewewa Selatan mengatakan sudah berulang kali mengusulkan perbaikan ruas jalan raya tersebut yang disampaikan pada forum musrenbang kecamatan hingga kabupaten. Dalam pertemuan itu bersepakat usulan itu diterima, tetapi sayangnya tidak pernah terrealisasi. Untuk itu ia berharap pemerintah daerah dalam hal Dinas PUPR Sumba Barat Daya dapat merencanakan dan menganggarkan dana untuk perbaikan atau rehabilitasi jalan tersebut agar akses transportasi kembali berjalan lancar. Sedangkan Kepala Dinas PUPR Sumba Barat Daya, Wilhelmus Woda Lado, mengatakan bahwa mengingat jalan tersebut masuk kategori rusak berat, maka tentu tidak bisa menggunakan dana pemeliharaan untuk membiayai perbaikannya, tetapi harus menggunakan anggaran dana perbaikan atau rehabilitasi karena membutuhkan anggaran besar dengan harapan dapat terakomodir pada tahun anggaran mendatang. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Kupang, pemirsa, prihatin dengan ruas jalan Oben Bone yang rusak berat. Sejumlah siswa dan guru SMA Negeri 2 Nekamese memperbaiki jalan secara swadaya dengan menggunakan material tanah dan batu. Perbaikan ruas jalan Oben Bone dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, tepatnya di Desa Usapi Sonpai, Kecamatan Nekamese. Nampak puluhan siswa bersama guru bergotong royong menimbun jalan yang berlubang dengan batu, kemudian ditutup dengan tanah.
AB Bana, salah satu guru SMA Negeri 2 Nekamese mengatakan, ruas jalan Oben Bone ini saat ini mengalami rusak berat, terutama di desa Oenif menuju desa Bone. Ruas jalan ini merupakan ruas jalan yang sering dilalui para siswa dan guru setiap hari bila ke sekolah. Prihatin dengan kondisi jalan yang rusak berat dan sering terjadi kecelakaan saat melintas, para guru bersama siswa berinisiatif mengumpulkan uang sesuai kemampuan, kemudian membeli tanah sirtu untuk melakukan penimbunan. Aksi ini menarik perhatian para guru dari SD dan SMP yang berada di beberapa desa di Kecamatan Nekamese yang sering melintas di ruas jalan untuk ikut mengumpulkan uang. Tak hanya itu, aksi ini juga menarik perhatian orang tua siswa dan warga di Desa Usapi Sonbai dan Desa Taloitan untuk ikut terlibat dalam perbaikan ruas jalan. Selain itu, warga yang melintas juga menyumbangkan uang untuk perbaikan jalan. Pinggir jalan ini digerakkan oleh guru-guru SMA Negeri 2 Nekamese yang berkontribusi per guru PNS maupun honor. Kita wajibkan untuk 50.000 untuk kita bisa kasih itu, dan kita minta sumbangan lagi dari SD, guru-guru SD yang di sekitar sini, dari puskesmas dan masyarakat yang lewat yang prihatin kepada kita. Berarti kita meminta kontribusi dari mereka sehingga dari hasil kontribusi uang yang ada kita bisa kasih turun tanah. Dan untuk sementara 6 rate yang kita sudah kasih turun, dan kita sudah melihat titik-titik mana jalan jurusan Oben Bone yang menjadi titik rusak parah, kita oval dan timbuk. ABBNA menambahkan karena perbaikan ruas jalan ini tidak bersifat permanen sehingga dipastikan pada musim hujan nanti jalan yang dikerjakan akan kembali rusak. Untuk itu ia berharap agar pemerintah Kabupaten Kupang bisa memperhatikan ruas jalan tersebut. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, setelah menunggu sekian lama, akhirnya warga Desa Baradolu bisa menikmati air bersih melalui program air untuk Sumba yang diinisiasi oleh Stimulan Institut. Sebelumnya untuk mengakses air bersih, warga harus berjalan jauh puluhan kilometer untuk mengambil air dari mata air terdekat. Warga Kelurahan Lodapare, Kecamatan Loli akhirnya bisa menikmati kemudahan akses air bersih melalui program air untuk Sumba yang dipelopori Stimulan Institut. Air dari mata air WE Tamalijak kemudian dialirkan ke bak penampung melalui pompa yang digerakkan menggunakan teknologi energi baru terbarukan EBT dengan mengandalkan energi listrik yang bersumber dari sinar matahari. Setelah ditampung di bak penampung lalu dialirkan melalui pipa ke permukiman warga. Stepanus Makabumbu, Direktur Stimulan Institut menjelaskan, umumnya di desa-desa di Sumba memiliki sumber air namun sulit diakses oleh warga karena lokasinya jauh dari permukiman. Menurut survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik 2021, tidak ada rumah tangga di Kabupaten Sumba Barat yang mendapatkan air bersih dari leding atau keran air. Sebanyak 39,86% rumah tangga di Kabupaten Sumba Barat mengandalkan air dari mata air terlindung dan tak terlindungi untuk memasak, mandi, dan cuci. Sementara sisanya mengambil dari sumur bor dan sumber lainnya. Kumpulan Stimulan Institut dengan Save the Children di bawah program namanya Bestari, jadi bangun generasi tangguh dan mandiri. Nah, persoalan yang dihadapi di sini itu jarak pemukiman dengan lokasi air itu cukup jauh, itu paling tidak warga membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk sampai ke lokasi air. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan itu cukup lama juga, sekitar 30 menit. Nah, itu menjadi soal yang kenapa program ini hadir di sini ya. Karena kami juga berkampanye tentang bagaimana anak-anak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik, maka kehadiran air ini menjadi penting untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Dari Sumba Barat, Freddy Ladi, TVRI NTT.
Pemirsa, untuk memastikan aduan warga yang mengkhawatirkan dampak lingkungan dari pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas LPG atau SPBE, DLHK Provinsi bersama DLHK Kabupaten Kupang dan Walhi NTT pantau lokasi pembangunan SPBE di RT 17 RW 8 Dusun 5 Desa Bolok. Kehadiran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi NTT bersama DLHK Kabupaten Kupang dan Walhi NTT ini disambut langsung oleh warga RT 17 RW 8 Dusun 5 Desa Bolok di lokasi pembangunan SPBE milik PT Nusa Minagas. Tim yang hadir ini langsung mengambil gambar suasana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas LPG SPBE yang sedang berlangsung. Tim juga mengambil titik koordinat dan memantau pemukiman warga, lahan pertanian, beberapa kandang peternakan sapi dan beberapa titik kebakaran yang sering terjadi pada musim kemarau yang berada di sekitar lokasi pembangunan SPBE. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya DLHK Provinsi NTT, Sarce Wilahuki mengatakan, pemantauan ini merupakan tindak lanjut dari audiens warga bersama DLHK Provinsi NTT beberapa waktu lalu. Kehadiran di lokasi pembangunan SPB ini untuk memastikan keluhan yang telah disampaikan warga. Selain itu untuk memastikan jarak antara lokasi pembangunan SPBE dengan pemukiman atau rumah warga yang terdampak langsung, jarak antara lokasi pembangunan SPBE dengan lahan pertanian, peternakan dan juga kesesuaian rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kupang dengan pembangunan SPBE. Pembangunan SPBE ini tindak lanjut dari hasil pertemuan antara masyarakat dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT pada tanggal 30. Jadi kami langsung bayar, belum mau bayar. Bisa bawa ke sini kok, ataupun bisa antar ke sini. Setelah pemantauan, tim akan melaporkan kondisi dan lokasi pembangunan SPBE ini kepada pimpinan untuk memutuskan kelayakan pembangunan SPBE tersebut. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Pemirsa, petani di Kampung Lando, Desa Gunung Baru, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, berhasil melakukan panen perdana pora di lahan seluas 6 hektar. Hasil yang diperoleh dari para petani ternyata sangat menjanjikan, mencapai miliaran rupiah. Raut wajah bahagia dan senang nampak terlihat di wajah Agustinus Adil, 53 tahun bersama 40 orang petani lainnya yang tergabung dalam kelompok tani. Pasalnya, porang yang dipanen di lahan seluas 6 hektar menghasilkan porang 700 hingga 1000 ton dengan kualitas yang sangat baik dan didatangi langsung oleh pembeli atau investor dari Jawa Timur. Transaksi langsung dilakukan di kebun dengan jumlah uang berkisar 7 hingga 9 miliar rupiah. Agustinus Adil mengungkapkan rasa bahagianya karena hari ini melakukan panen raya perdana porang dengan harga Rp9.000 per kilogramnya. Transaksi pun langsung dilakukan di kebunnya dengan taksiran 7 hingga 9 miliar rupiah. Agustinus mengisahkan dahulu tanaman ini tidak memiliki nilai ekonomis. Namun setelah ke Jepang diutus oleh Romo Bernat untuk sekolah kepemimpinan dan pengolahan lahan, tanaman ini telah memiliki nilai ekonomi tinggi. Uang yang ia terima dalam satu koper tersebut merupakan uang muka saja. Nanti setelah panen, semua uang baru diterima seluruhnya. Banyak jenis tanaman yang cocok di daerahnya seperti kopi, cengkeh, coklat, dan vanili. Namun mereka lebih memilih porang karena nilai ekonomis yang tinggi. Bagi saya sih dan semua anggota-anggota saya ini sangat berterima kasih sekali karena hari ini kami melakukan panen raya. Dan yang dulunya porang itu tidak memiliki nilai ekonomi, sekarang memiliki nilai ekonomi yang sangat fantastis bagi kami. Di sini kami akan melakukan panen raya tadi dengan 6 hektar
yang kurang lebih kalau dihitung 700 sampai 1000 ton. Nah tadi uang yang kami terima itu cuma DP saja, yaitu 200 juta kami terima di lokasi. Jadi kami tidak perlu ke kota lagi tetapi ke lokasi. Jadi investornya terus datang ke lokasi. Ketika saya membaca dari teknik manajemen tanah, maka saya memilih tanaman porang adalah nilai ekonominya sangat tinggi. Karena kita hanya menghitung dari populasi tanah. Melihat potensi ekonomi yang tinggi, sekitar tahun 2014, Romo Bernardus Paulus saat bertugas di daerah itu mendorong umat untuk menanam porang. Romo Bernard kemudian mengutus Agustinus Adil ke Jepang untuk belajar kepemimpinan dan cara pengolahan tanaman porang, dan terbukti setelah studi selama 9 bulan di Jepang, kemudian kembali ke Ruteng untuk melakukan budidaya tanaman porang dan berhasil. Saya membentuk itu mengarahkan masyarakat atau umat untuk tanam porang ini, dan kelompok yang bertahan sampai saat ini yaitu kelompoknya Bapak Agustinus Adil ya. Dan supaya hasilnya itu bagus atau maksimal, maka saya kirim dia untuk studi di luar negeri, yaitu di Jepang selama 9 bulan ya. Studi kepemimpinan dan juga studi bagaimana olah tanah ini secara profesional. Kedepannya, Agustinus Adil dan Romo Bernard merencanakan akan menanam 4 juta porang dengan memanfaatkan lahan tidur di Kampung Lando, Desa Gunung Baru, Kabupaten Manggarai. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya pemirsa, lolos verifikasi dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 9 ton beras premium lokal milik petani Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berhasil diserap Perum Bulog, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kepala Cabang Perum Bulog Kabupaten Timor Tengah Selatan, Teguh Noven menjelaskan, setelah dilakukan penelitian dan verifikasi terhadap beras lokal milik petani Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, layak untuk diserap Perum Bulog. Beras premium petani lokal dari Desa Bena sudah 2 kali diserap Perum Bulog dengan harga Rp11.000 per kilogram. Pada tahap pertama penyerapan pada bulan Juli 2024 lalu dengan total 5 ton. Agustus 2024, Perum Bulog kembali menyerap 4 ton beras premium milik petani Timor Tengah Selatan, sehingga total beras premium milik petani lokal asal Kecamatan Amanuban Selatan sampai saat ini sebanyak 9 ton. Untuk harga pasaran, pihak Bulog mengaku masih menunggu penetapan harga dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kendati demikian, harga yang akan diberikan saat distribusi paling tinggi Rp13.000, paling rendah Rp12.000 agar bisa dibeli masyarakat maupun para pedagang. Pihaknya berharap agar para petani di Timor Tengah Selatan terus membangun kerjasama dengan Perum Bulog agar harga jual beras di Timor Tengah Selatan tetap terjaga dalam upaya menstabilkan dan mempertahankan inflasi daerah. Kemarin kita kebetulan sudah menyerap beras lokal dari petani dengan kualitas beras premium sebanyak 5 ton. Kemudian ini sudah kali kedua kami melakukan penyerapan beras lokal dari Bena, di mana sebelumnya adalah beras medium. Nah, dan yang kedua ini adalah beras premium dengan mutu yang berbeda seperti itu. Dan untuk harga pembelian dari Bulog kemarin untuk beras premiumnya kita beli di harga Rp12.000, dengan nanti kita rencana menjualnya mungkin masih dikalkulasi oleh tim bisnis dahulu untuk harga premium yang jelas tidak melebihi dari harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan oleh Menteri Perdagangan. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sedang mempersiapkan jadwal pendaftaran bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024. Komisioner KPU Flotim Divisi Teknis Penyelenggara
Arifin Atanggae usai menyerahkan dokumen usulan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Flores Timur periode 2024-2029 kepada Gubernur NTT melalui Bupati setempat menjelaskan untuk pelaksanaan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU Flotim telah mengalokasikan waktu sesuai dengan jadwal dari KPU RI. Berdasarkan tahapan masa waktu pengumuman di jadwal 23 hingga 26 Agustus 2024. Sementara untuk jadwal pendaftaran akan terjadi pada 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Dengan estimasi waktu pendaftaran mulai pukul 8.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat untuk hari pertama. Kemudian untuk tanggal 29 Agustus 2024 hari kedua, sekaligus hari terakhir pendaftaran dibuka dari pukul 8 hingga 23.59 WIB. Untuk pendaftaran hari terakhir diperpanjang dengan tujuan agar pasangan calon memiliki cukup waktu untuk melengkapi berkas pendaftaran. KPU tengah mengkomunikasikan dengan Pemda Flores Timur melalui Dinas Kesehatan untuk kepastian dokter yang nantinya ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para calon bupati dan wakil bupati Flores Timur. Untuk persiapan pencalonan kami sudah sangat siap sekali. KPU Kabupaten Flores Timur, yaitu tanggal 24 sampai tanggal 26 kami akan lakukan pengumuman dan yang tanggal 27 sampai tanggal 29 adalah penerimaan pendaftaran. Jadi kami menunggu bakal calon bupati dan wakil bupati di kantor KPU Kabupaten Flores Timur. Nah, agenda hari ini juga kami akan segera mengunjungi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur dalam rangka kami meminta untuk 3 rekomendasi rumah sakit umum untuk dapat melakukan agenda pemeriksaan kesehatan bakal calon bupati dan wakil bupati. Itu sesuai dengan arahan KPU RI. Arifin Atanggae juga menegaskan untuk kepentingan pelaksanaan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Flores Timur, pihaknya telah menyiapkan tahapan ini sehingga dapat berjalan sesuai jadwal dan berjalan aman dan lancar. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, kasus dugaan pencurian kembali terjadi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND, yakni kehilangan proyektor HP dan printer. Sebelumnya terjadi di bagian umum Setda, yakni kehilangan sejumlah kamera, serta di RSUD kehilangan uang 3 miliar rupiah. Kasus kehilangan di dinas pada lingkungan pemerintahan Kabupaten ND saat marak terjadi beberapa bulan terakhir ini. Ada 3 kasus kehilangan, diantaranya hilangnya sejumlah kamera di bagian umum Setda ND, kemudian hilangnya uang 3 miliar di RSUD, dan yang terbaru adalah hilangnya proyektor HP dan printer di Disperindak. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muhammad Sahrir mengaku adanya kehilangan proyektor HP dan printer dan dugaan sementara adalah pencurian karena beberapa plafon di kantor Disperindak bobol. Di kantor Disperindak ini tidak ada petugas keamanan karena sudah diberhentikan beberapa waktu lalu. Terkait kejadian ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah melapor ke pihak kepolisian. Sementara itu, Kasat Reskrim AKP Cecep ketika dikonfirmasi terkait kasus ini menyampaikan belum ada disposisi dari Pak Kapolres. Terkait kecurian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu benar terjadi. Kejadian itu pada hari Senin dini hari atau Selasa pagi begitu. Karena saya teman masuk kantor baru terjadi dibobol lewat plafon seperti itu, lalu masuk ke dalam. Nah, barang-barang yang hilang itu ini satu buah infokus di ruang PKTN, satu buah infokus dengan HP pribadi teman kantor dengan printer pribadi yang teman kantor yang ada. Sementara barang-barang lain tidak hilang, dan kejadian itu pada hari Selasa juga teman-teman dari kantor itu sudah melaporkan ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian juga sudah turun identifikasi di lokasi kejadian. Dari ND, Obitani, TVRI NTT. Pemirsa, sejak viral di media sosial akibat aroma tak sedap yang berasal dari tumpukan sampah yang berada di Sere, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur akhirnya mengambil langkah dengan menutup sampah menggunakan tanah.
Namun akibat dikerjakan asal jadi, sebagian sampah masih terlihat berserakan sehingga mengganggu keindahan di kawasan tersebut. Setelah ramai disorot warga dan viral di media sosial, lantaran banyak sampah yang berserakan sampai kebun warga dan mengeluarkan bau menyengat. Tumpukan sampah yang berada di Kampung Sere, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, akhirnya ditangani meskipun hanya ditutup dengan tanah. Namun demikian, penanganan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur kurang sempurna, karena sebagian sampah masih terlihat dan masih banyak sampah yang berserakan di sekitar perkebunan warga. Menurut warga sekitar TPA, tumpukan sampah yang menggunung di tengah perkebunan warga itu penanganannya dinilai kurang maksimal. Karena itu warga meminta agar pemerintah serius menangani tumpukan sampah yang berada di perkebunan warga sehingga tidak mengganggu aktivitas warga dalam bertani dan lingkungan menjadi bersih. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Manggarai Timur, Kasmir Dalis, mengklaim sejak Senin lalu sampah yang berada di TPA dilakukan dengan sistem cover soil atau menutup dengan tanah. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Ya pemirsa, indeks kerukunan umat beragama di Nusa Tenggara Timur menjadi yang tertinggi di Indonesia. Indeks KUB ini dibangun dari beberapa variabel yaitu toleransi, kerjasama, dan kesetaraan. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Ibrahim Arif menjelaskan, tahun 2021, Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati posisi pertama indeks kerukunan umat beragama di Indonesia. Berdasarkan data Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia, indeks NTT 81,07 menempatkan NTT sebaik yang tertinggi, diikuti Papua dan posisi kedua dengan nilai indeks 80,20 dan posisi ketiga yaitu Provinsi Sulawesi Utara dengan indeks 78,35. Di tahun 2022, indeks kerukunan umat beragama di NTT menurun menjadi posisi kedua dengan indeks 83,93%. Posisi pertama ditempati oleh Provinsi Kepulauan Riau dengan indeks 85,78%. Posisi ketiga ditempati oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan indeks 80,95%. Di tahun 2023 hingga saat ini, tahun 2024, Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati posisi pertama dengan indeks kerukunan umat beragama berdasarkan penyampaian tenaga ahli Menteri Agama Mahmud Syaltout saat membacakan sambutan Menteri Agama ketika meluncing indeks kerukunan umat beragama. Haji Ibrahim Arif mengaku bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki toleransi antar umat beragama yang sangat tinggi. Kanwil Agama Pusat hadir bersama dengan masyarakat mengembangkan lembaga pendidikan keagamaan. Di NTT kita memiliki kurang lebih 73 madrasah negeri, lalu sudah ada satu sekolah menengah agama Katolik negeri di Ende. Dan kita dalam tahun 2023 ini mudah-mudahan Tuhan memberkati dengan munculnya 4 lembaga pendidikan Kristen juga akan menjadi negeri, dan di Sumba Barat Daya berpotensi untuk juga bersama-sama dalam sebuah lembaga pendidikan negeri yang bernama Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Dominikus Tambolaka. Sementara itu, Siprianus Muda Hondo, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya menjelaskan bahwa moderasi antar umat beragama di Kabupaten Sumba Barat Daya sangat tinggi. Namun sebagai makhluk sosial yang terus mengalami perubahan, ia mengaku harus terus dilakukan peremajaan agar kehidupan moderasi antar umat beragama di Kabupaten Sumba Barat Daya senantiasa disuarakan oleh seluruh umat beragama. Sampai dengan saat ini, kerukunan hidup beragama di SBD itu sangat rukun. Tetapi kita tidak puas dengan tahap ini karena kita hidup manusia itu berdinamika dan pengaruhnya itu selalu ada. Karena itu peremajaan untuk hidup bermoderasi itu menjadi sebuah keharusan. Maka saya undang seluruh para pemuka agama supaya bersinergi untuk berenergi dalam kaitan dengan membangun suasana hidup rukun di Kabupaten Sumba Barat Daya.
Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Belu. Sosok Joni Kala yang dikenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera harus menanggalkan mimpinya menjadi abdi negara karena gagal saat mengikuti seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Lantaran tinggi badannya kurang tidak memenuhi syarat. Kini Joni masih berharap agar mimpinya itu masih bisa tercapai. Beginilah suasana di kediaman Yohanes Gamalau atau yang lebih dikenal Joni Kala di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Di kediaman inilah Joni lahir dan besar dan dikenal seantero Indonesia berkat aksi kepahlawanannya saat memanjat tiang bendera saat upacara 17 Agustus 2018 silam. 6 tahun berlalu, namun berkat aksi kepahlawanannya itu, Joni berhasil menarik perhatian untuk tertuju padanya. Bahkan sejumlah penghargaan berhasil ia terima, bahkan dari Presiden Indonesia. Saat itu ketika ditanya Presiden Joko Widodo, Joni pun menyampaikan impiannya untuk menjadi abdi negara sebagai seorang TNI. Di saat waktu berlalu, kini Joni pun telah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas dan bersiap untuk mengikuti proses seleksi TNI Angkatan Darat dari jalur Bintara. Untuk itu Joni pun berusaha untuk giat berlatih fisik sebagai salah satu persyaratan untuk masuk sebagai calon TNI. Di sela-sela aktivitasnya belajar, ia selalu menyempatkan diri untuk berolahraga sehingga bisa lolos seleksi. Saat proses seleksi di Kupang, langkah Joni pun harus terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi standar. Dari standar yang ditetapkan, tinggi badan Joni sendiri yakni 157 cm dengan ketentuan 163 cm. Karena prosesnya terhenti, Joni pun harus mengangkat kopernya untuk kembali pulang dan mempersiapkan diri untuk tes selanjutnya apabila ia masih ingin menjadi seorang TNI. Ketika tiba di kediamannya, Joni pun tak pantang menyerah dan terus berlatih untuk meningkatkan kebugaran fisiknya dengan didampingi oleh Babinsa desa setempat. Untuk sementara kita bisa sesuaikan dengan aturan yang ada. Kalau mau masuk jadi seorang prajurit atau anggota TNI, baik itu TNI maupun kepolisian, saya rasa aturan sudah ada, sesuaikan. Tinggi badan harus memenuhi syarat. Paling kurang syarat 163 ke atas. Jadi mengenai tinggi badannya, kita lihat bersama bahwa memang di bawah 163, maka itu untuk selanjutnya karena khusus Joni kita berdoa semoga perhatian khusus untuk si Joni. Sementara itu Joni Kala pun masih berharap agar mimpinya bisa terwujud untuk menjadi abdi negara sebagai seorang TNI. Ketika diwawancarai, Joni masih berkeinginan untuk mengikuti seleksi lainnya pada tahun ini. Selain itu, Joni pun enggan untuk memilih jalur kuliah maupun lainnya karena cita-citanya sebagai seorang TNI untuk membanggakan orang tuanya yang telah tiada. Saya gagal di tinggi badan. Tinggi badan berapa? Tinggi badan di Kodim dapat 157,8 sampai di Korem 155,8 juga. Sementara aturan? Aturan yang berlaku 163. Kalau ini kan Joni tidak lulus. Apakah masih siap diri untuk ikut tentara? Bagaimana Joni? Mungkin saya akan mempersiapkan lagi yang lebih mantap. Tapi untuk tinggi badan saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi tetap yang sama saja. Apakah mau sekolah atau mau tes pekerjaan yang lain atau tetap berusaha untuk jadi tentara? Untuk cita-cita saya mau apa saja saya akan tentara. Saya mati-matian tentara. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi berikutnya pemirsa. Jelang Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyelenggarakan berbagai kegiatan menyambut Hari Kemerdekaan. Salah satunya adalah pementasan budaya Nusantara.
Mulai dari kegiatan budaya, pergelaran tarian lokal seperti caci dan pementasan budaya Nusantara mewarnai semarak penyambutan Hari Kemerdekaan ke-79. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi. Kegiatan yang akan dilaksanakan sejak 3 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2024 ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Tiwunampar yang menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan. Selain itu, kegiatan Semarak Kemerdekaan ini bertujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi desa. Ajang acara yang mau kita laksanakan hari ini, yang pertama, bagaimana mempererat yang namanya tali silaturahmi, memperkuat persaudaraan, sekaligus memperteguh dan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Saudara, angka kunjungan wisatawan di Labuan Bajo, Manggarai Barat mengalami peningkatan yakni mencapai 21.440 wisatawan. Destinasi wisata Pulau Padar dan Komodo menjadi destinasi unggulan yang banyak diminati wisatawan. Laju pertumbuhan pariwisata Labuan Bajo, Manggarai Barat terus mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Sejak bulan Mei sampai dengan Juli 2024, data Dinas Pariwisata Manggarai Barat tercatat sebanyak 21.440 wisatawan yang datang berkunjung ke Labuan Bajo. Angka ini akan terus meningkat sampai akhir tahun 2024. Destinasi wisata Pulau Padar dan Komodo menjadi destinasi unggulan yang masih banyak diminati oleh wisatawan. Diharapkan dengan peningkatan ini dapat berdampak bagi masyarakat dan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor hotel, restoran, dan kapal wisata. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Ya pemirsa, pemerintah daerah Ngada terus melaksanakan festival budaya guna meningkatkan minat kunjungan wisatawan untuk menikmati destinasi wisata alam dan budaya. Salah satunya dengan menggelar festival budaya Ngada di Lengko Sambi Utara, Kecamatan Riung yang dimotori oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekaligus upaya pelestarian budaya bagi anak usia sekolah agar semakin mencintai budaya sendiri dan melestarikannya dengan cara memanfaatkan festival budaya yang ada. Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Festival Budaya Ngada dengan mengusung tema Rumah Cao Sapolikang di Desa Lengko Sambi Utara, Kecamatan Riung. Kegiatan ini sebagai upaya pelestarian budaya dan promosi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Ngada. Rumah Cao Sapulikang merupakan gambaran akan rumah kita, tempat cinta dan kasih sayang bertumbuh dalam nilai kebersamaan yang digambarkan dalam bentuk tungku api sebagai tempat untuk memasak dan memberikan kehidupan bagi penghuni rumah agar bersatu padu dan saling tolong-menolong dalam rasa persaudaraan yang tinggi. Bupati Ngada Andreas Paru sangat berterima kasih kepada masyarakat Riung yang telah memberikan tempat dan lokasi kegiatan agar festival dapat terlaksana dengan baik untuk pembelajaran budaya bagi anak usia sekolah, sekaligus promosi pariwisata demi peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Kita saksikan bagaimana peran semua stakeholder, peran semua para kepala desa, para pendidik, tokoh masyarakat, tokoh adat, di mana kebudayaan kita dijaga dengan baik, dilestarikan dengan baik. Bahkan setiap acara-acara besar yang memerankan acara-acara budaya adalah anak-anak kita yang masih duduk di sekolah dasar. Festival Budaya Ngada yang mengikut sertakan anak usia sekolah dalam pegelaran budaya merupakan cara terbaik pemerintah untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap budaya sendiri di tengah perubahan zaman yang semakin mengikis kearifan lokal yang penuh pengajaran hidup dan nilai luhur lainnya.
Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT. Saudara, Kabupaten Ngada kaya akan tradisi leluhur. Salah satu soalnya adalah tradisi peresmian pernikahan secara adat atau Bere Tere Okapale yang ditandai dengan penyembelihan hewan yang diritualkan serta penandaan darah hewan di telapak tangan kedua pengantin oleh ketua adat serta disaksikan oleh kedua keluarga besar sebagai tanda resminya kedua mempelai sebagai suami istri dalam tatanan kebudayaan setempat. Etnis Ngadu Baga yang ada di Kabupaten Ngada memiliki cara unik untuk meresmikan pernikahan secara adat bagi laki-laki dan perempuan. Keduanya dipersatukan melalui upacara adat dengan menggunakan hewan yang sudah diritualkan yang menghadirkan sang pencipta serta leluhur untuk memberkati dan melindungi kedua mempelai sampai kapanpun dalam ikatan budaya yang sakral. Biasanya calon pengantin pria bersama keluarganya akan membawa sejumlah hewan dan barang yang sudah disepakati bersama untuk masuk dalam rumah adat perempuan. Setibanya di rumah adat mereka disambut tetua adat dan orang tua wanita untuk diupacarakan sesuai tradisi leluhur dalam pengesahan pernikahan secara adat yang agung dan penuh nasihat untuk hidup saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain serta tidak bisa terpisahkan. Salah satu pemerhati budaya etnis Ngadu Baga, Vicentius Milo menjelaskan tradisi Bere Tere Okapele itu penuh kesakralan karena saling bersumpah setia dengan menggunakan darah hewan yang sudah diritualkan sehingga tidak ada lagi alasan untuk berpisah di kemudian hari karena mengandung resiko yang berat secara adat. Tradisi ini akan menyatukan kedua rumpun keluarga dalam satu kesatuan persaudaraan yang utuh. Pihak laki-laki dengan keluarganya itu datang ke rumah wanita sesuai waktu yang sudah disepakati yang saya omong tadi pada saat Naboro atau mungkin ada jembatan yang menyampaikan itu. Mereka datang dengan membawa apa yang diminta oleh pihak perempuan. Kayak seperti itu. Apa itu kerbau, apakah babi, apakah kuda, dan saya kira itu sangat tergantung pada kesepakatan. Tandanya ya bunuh babi tadi. Pihak perempuan akan menyiapkan babi untuk meresmikan perkawinan mereka secara adat tadi. Tradisi Bere Tere Okapele sampai dengan saat ini masih dijalankan oleh etnis Ngadu Baga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sosial budaya serta dilestarikan selaras dengan kehendak sang pencipta dan leluhur untuk saling mencintai satu sama lain. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya saudara, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Giti Berkanis. Dan saya Brian Leolede, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.